Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota David Juliani dan Winda Widianti akan membahas materi Kapital Selekta Matematika Geometri tentang integral. Materi yang akan kita bahas di sini yaitu ada konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi, notasi integral, dan sifat dasar integral. Yang pertama, konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Nah, di sini ada definisi. Kita sebut f besar suatu antiturunan f kecil pada interval i jika dx f besar x sama dengan f kecil x pada i, yakni f besar x sama dengan f kecil x untuk semua x dalam i. Nah, kita menggunakan istilah suatu antiturunan daripada sang antiturunan dalam definisi kita. Kenapa demikian? Kita akan segera mengetahuinya. Nah, contohnya, carilah suatu antiturunan fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 pada selang negatif tak hingga, tak hingga. Penyelesaiannya, kita mencari suatu fungsi f yang memenuhi fx sama dengan 4x pangkat 3 untuk semua x real. Dari pengalaman kita dengan diferensiasi, kita mengetahui bahwa fx sama dengan x pangkat 4 adalah suatu fungsi yang demikian. Nah, pemikiran singkat akan memberikan penyelesaian lain untuk contoh soal ini. Fungsi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 6 juga memenuhi f aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Ini adalah suatu antiturunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3. Nah, pada kenyataannya, fx itu sama dengan x pangkat 4 ditambah c, dengan c itu konstanta sembarang, adalah suatu antiturunan dari 4x pangkat 3 pada selang negatif tak hingga, tak hingga. Nah, bisa dilihat pada gambar, di situ ada fungsi fx sama dengan x pangkat 4, ada fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 4, ada fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 6. Nah, selanjutnya, melanjutkan dari yang tadi, sekarang kita dihadapkan pada pertanyaan penting. Apakah setiap antiturunan fx sama dengan 4x pangkat 3 berbentuk fx sama dengan x pangkat 4 ditambah c? Jawabannya adalah ya. Ini diperoleh dari teorema 3.6b yang mengatakan bahwa dua fungsi dengan turunan sama ya hanya berbeda dalam konstanta. Kesimpulannya itu adalah, jika suatu fungsi f mempunyai suatu antiturunan, ia akan mempunyai keseluruhan keluarga, dan setiap anggota keluarga ini dapat diperoleh dari salah satu di antaranya dengan jelas menambahkan suatu konstanta yang cocok. Keluarga fungsi ini kita namakan antiturunan umum dari f. Setelah kita terbiasa dengan pengertian ini, seringkali kita akan menghilangkan kata sifat umum itu. Materi selanjutnya yaitu tentang notasi integral. Karena kita telah menggunakan lambang dx untuk operasi penentuan suatu turunan, adalah wajar jika kita menggunakan ax untuk operasi pencarian antiturunan. Nah, dengan kata lain, dx itu adalah kebalikan dari ax. Dx untuk notasi turunan dan ax untuk notasi antiturunan. Jadi bentuk ax x kuadrat sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah c, itu dibaca integral dari x pangkat 2 sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah c. Nah, ini adalah notasi yang digunakan oleh beberapa penulis. Namun, ada notasi yang lebih populer, itu adalah notasi asal Leibniz yang menggunakan lambang integral titik-titik-titik dx. Bisa dilihat pada gambar, itu notasi yang biasa kita gunakan ya. Jadi dituliskannya itu integral x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus c, atau integral 4x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 4 ditambah c.
Kemudian ada sifat dasar integral. Sifat dasar integral ini ada dua, yaitu ada integral tak tentu dan integral tentu. Yang pertama yaitu integral tak tentu. Di sini ada beberapa teorema, yaitu teorema A atau aturan pangkat. Jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali negatif 1, maka integral X pangkat R dx itu sama dengan X pangkat R plus 1 per R plus 1 ditambah C. Kemudian ada teorema B, integral sin X dx itu sama dengan negatif cos X plus C. Dan integral cos X dx itu sama dengan sin X plus C. Lalu ada teorema C, integral tak tentu adalah operasi linear. Nah, misalkan F dan G mempunyai antiturunan atau integral tak tentu dan misalkan K suatu konstanta, maka pertama, integral K dikali Fx dx itu sama dengan K integral Fx dx. Jadi konstantanya dikeluarkan dari integral. Yang kedua, integral Fx ditambah Gx dx itu sama dengan integral Fx dx ditambah integral Gx dx. Itu bisa dipisah ya. Terus yang ketiga, integral Fx min Gx itu sama dengan integral Fx dx min integral Gx dx. Kemudian ada teorema D, aturan pangkat yang digeneralisir. Misalkan G suatu fungsi yang dapat didefinisikan dan R suatu bilangan rasional yang bukan negatif 1, maka integral Gx pangkat R turunan Gx dx itu sama dengan Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Selanjutnya ada rumus-rumus dasar integral tak tentu. Yang pertama, integral X pangkat N dx itu sama dengan 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1. Yang kedua, integral sin X dx sama dengan negatif cos X plus C. Yang ketiga, integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Yang keempat, integral 1 per X dx sama dengan ln mutlak X plus C. Yang kelima, integral E pangkat X dx sama dengan E X pangkat X plus C. Yang keenam, integral A pangkat X dx itu sama dengan A pangkat X per ln A plus C. Yang ketujuh, integral dx per akar 1 dikurang X kuadrat sama dengan sin pangkat negatif 1 X plus C. Selanjutnya, integral dx per 1 plus X kuadrat itu sama dengan tangen pangkat negatif 1 X plus C. Kemudian yang kesembilan, integral dx per X akar X kuadrat negatif 1 itu sama dengan secant pangkat negatif 1 X plus C. Kemudian integral secant kuadrat X dx sama dengan tangen X plus C. Integral cosec kuadrat X dx itu sama dengan kotangen X plus C. Kemudian secant X dikali tangen X dx itu sama dengan secant X plus C. Dan integral cosec X dikali kotangen X dx itu sama dengan cosec X plus C. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, menggunakan kelinearan integral, hitunglah integral 3x kuadrat plus 4x. Nah, untuk penyelesaiannya, kita menggunakan teorema C bagian 2. Itu bisa dilihat di slide sebelumnya. Integral 3x kuadrat ditambah 4x itu sama dengan integral 3x kuadrat dx ditambah integral 4x dx. Kemudian konstanta bisa dikeluarkan dari integral, jadi 3 integral x kuadrat dx sama dengan
4 integral x dx. Nah, selanjutnya 3 dikali x pangkat 3 per 3 plus C1 ditambah 4 kali x kuadrat per 2 ditambah C2. Selanjutnya dioperasikan menjadi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3C1 ditambah 4C2 sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah C. Nah, dua konstanta C1 dan C2 muncul, tetapi digabung dalam suatu konstanta yang disebut C. Kemudian yang kedua ada hitunglah integral sin pangkat 10x cos x dx. Nah, di sini kita menggunakan teorema D. Misalnya Gx itu sin x dan turunan dari sin x itu adalah cos x. Jadi, integral sin pangkat 10x cos x dx itu sama dengan integral Gx pangkat 10 dikali turunan Gx dx. Jadi sama dengan Gx pangkat 11 per 11 ditambah C. Jadi dimasukkan menjadi sin pangkat 11x per 11 ditambah C. Selanjutnya ada integral tentu. Nah, di sini ada definisi. Misal f fungsi yang didefinisikan pada selang A, B, f dikatakan terintegralkan pada selang A, B jika limit mutlak P menuju 0 sigma I sama dengan 1 sampai N f xi dikali delta xi itu ada. Selanjutnya integral A sampai B fx dx disebut integral tentu atau integral Riemann f dari A ke B dan didefinisikan integral A sampai B fx dx itu sama dengan limit mutlak P menuju 0 sigma I sama dengan 1 sampai N f x bar I dikali delta xi. Integral A sampai B fx dx menyatakan luas daerah yang tercakup di antara kurva Y sama dengan fx dan sumbu x dalam selang A, B. Jika negatif A, integral A sampai B fx dx bertanda negatif, maka menyatakan luas daerah yang berada di bawah sumbu X. Nah, definisinya yaitu yang pertama, integral A sampai A fx dx itu sama dengan 0. Dan yang kedua, integral A sampai B fx dx itu sama dengan negatif B sampai A fx dx dengan A lebih dari B. Teorema dasar kalkulus. Misal f kontinu pada selang A, B dan f besar sembarang anti turunan f kecil, maka integral A sampai B fx dx itu sama dengan fb dikurangi fa. Selanjutnya ditulis fb dikurang fa itu sama dengan fx. Selanjutnya ada sifat-sifat integral tentu. Ada dua sifat di sini. Yang pertama, sifat penambahan selang. Teoremanya, jika f terintegralkan pada suatu selang yang mengandung 3 titik A, B, dan C, maka integral A sampai C fx dx itu sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx bagaimanapun urutan A, B, dan C. Contohnya, integral 0 sampai 2x kuadrat dx itu dapat dituliskan integral 0 sampai 1x kuadrat dx ditambah integral 1 sampai 2x kuadrat dx. Yang kedua yaitu sifat simetri. Teorema, jika f fungsi genap, f min x sama dengan fx, maka integral negatif A sampai A fx dx sama dengan 2 dikali integral 0 sampai A fx dx. Dan jika f fungsi ganjil, f min x sama dengan min fx,
maka integral negatif A sampai A fx dx sama dengan 0. Contohnya yang pertama, integral negatif pi sampai pi cos pi per 4 dx sama dengan 2 dikali integral 0 sampai pi cos pi per 4 dx sama dengan 8 dikali integral 0 sampai pi cos pi per 4 dikali 1 per 4 dx sama dengan 4 akar 2. Contoh yang kedua, integral negatif pi sampai pi x pangkat 5 per x pangkat 2 ditambah 4 dx sama dengan 0. Selanjutnya yaitu ada teknik-teknik pengintegralan. Ada 5. Yang pertama teknik substitusi, yang kedua pengintegralan bentuk-bentuk trigonometri, yang ketiga pengintegralan parsial, yang keempat integral fungsi akar atau substitusi yang merasionalkan, dan yang terakhir integral fungsi rasional. Yang pertama teknik substitusi. Ada 2 macam, yaitu substitusi dalam integral tak tentu dan substitusi dalam integral tentu. Yang pertama, substitusi dalam integral tak tentu. Teorema. Misal G fungsi yang terdiferensialkan dan F besar suatu antiturunan dari F kecil, jika U sama dengan Gx, maka integral F dikali Gx dikali G aksen X dx sama dengan integral Fu du sama dengan F besar U ditambah C sama dengan F besar dikali Gx ditambah C. Yang kedua yaitu substitusi dalam integral tentu. Teorema, misal G mempunyai turunan kontinu pada A, B, dan F kecil kontinu pada daerah nilai G, maka integral A sampai B F dikali Gx dikali G aksen X dx sama dengan integral GA sampai GB Fu du. Selanjutnya yaitu pengintegralan bentuk-bentuk trigonometri. Yang pertama, integral sin pangkat n x dx dan integral cos pangkat n x dx. Jika n bilangan bulat positif ganjil, maka keluarkan faktor sin x atau cos x dan kemudian gunakan kesamaan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Jika n bilangan bulat positif genap, maka gunakan rumus setengah sudut. Sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos 2x per 2. Dan cos kuadrat x sama dengan 1 plus cos 2x per 2. Yang kedua, integral sin pangkat mx dikali cos pangkat nx dx. Jika m atau n bilangan bulat positif ganjil dan eksponen lain sembarang, maka keluarkan faktor sin x atau cos x yang berpangkat ganjil tersebut, kemudian gunakan kesamaan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Jika m dan n bilangan bulat positif genap, maka gunakan rumus setengah sudut. Yang ketiga, integral tangen pangkat nx dx dan integral kotangen pangkat nx dx. Keluarkan faktor tangen kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x dikurangi 1 dalam kasus tangen, atau faktor kotangen kuadrat x sama dengan kosek kuadrat x dikurangi 1 dalam kasus kotangen. Yang keempat, integral tangen pangkat mx dikali sekan pangkat nx dx dan integral kotangen pangkat mx dikali kosek pangkat nx dx. Jika n genap dan m sembarang, maka keluarkan faktor sekan kuadrat x atau kosek kuadrat x. Jika m ganjil dan n sembarang, keluarkan faktor tangen x dikali sekan x. Yang kelima, integral sin mx dikali cos nx dx, integral sin mx
dikali sin nx dx, integral cos mx dikali cos nx dx, maka gunakan kesamaan sin mx cos nx sama dengan setengah dikalikan sin m plus n dikalikan x ditambah sin m dikurangi n dikalikan x. Atau bisa juga menggunakan sin mx dikali sin nx sama dengan negatif setengah dikalikan cos m plus n dikalikan x dikurangi cos m dikurangi n dikalikan x. Atau bisa juga menggunakan rumus cos mx dikali cos nx sama dengan setengah dikalikan cos m plus n dikalikan x ditambah cos m dikurangi n dikalikan x. Yang ketiga, integral tangen pangkat nx dx dan integral kotangen pangkat nx dx. Keluarkan faktor tangen kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x dikurangi 1 dalam kasus tangen, atau faktor kotangen kuadrat x sama dengan kosek kuadrat x dikurangi 1 dalam kasus kotangen. Yang keempat, integral tangen pangkat mx dikali sekan pangkat nx dx dan integral kotangen pangkat mx dikali kosek pangkat nx dx. Jika n genap dan m sembarang, maka keluarkan faktor sekan kuadrat x atau kosek kuadrat x. Jika m ganjil dan n sembarang, keluarkan faktor tangen x dikali sekan x. Yang kelima, integral sin mx dikali cos nx dx, integral sin mx dikali sin nx dx, integral cos mx dikali cos nx dx, maka gunakan kesamaan sin mx cos nx sama dengan setengah dikalikan sin m plus n dikalikan x ditambah sin m dikurangi n dikalikan x. Atau bisa juga menggunakan sin mx dikali sin nx sama dengan negatif setengah dikalikan cos m plus n dikalikan x dikurangi cos m dikurangi n dikalikan x. Atau bisa juga menggunakan rumus cos mx dikali cos nx sama dengan setengah dikalikan cos m plus n dikalikan x ditambah cos m dikurangi n dikalikan x. Selanjutnya yaitu integral fungsi akar atau substitusi yang merasionalkan. Yang pertama, fungsi integran yang memuat bentuk ax plus b akar n. Penyelesaian dengan menggunakan substitusi U sama dengan AX plus B akar N. Contohnya, hitung integral X dikali X dikurangi 4 akar 3 dx. Jawab, kita misalkan U sama dengan integral X dikali X dikurangi 4 akar 3 dx. Maka, U pangkat 3 sama dengan X dikurangi 4, dan 3U pangkat 2 du sama dengan dx. Sehingga integral X dikali X dikurangi 4 akar 3 dx sama dengan integral U pangkat 3 ditambah 4 dikalikan U dikali 3U pangkat 2 du sama dengan 3/7 dikali X dikurangi 4 pangkat 3/7 ditambah X dikurangi 4 pangkat 4/3 ditambah C. Yang kedua, integran yang memuat bentuk akar A pangkat 2 dikurangi X pangkat 2, akar A pangkat 2 ditambah X pangkat 2, akar X pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Gunakan berturut-turut substitusi X sama dengan A sin T, X sama dengan A tangen T, dan X sama dengan A sekan T. Contohnya, tentukan integral akar 4 dikurangi X pangkat 2 per X pangkat 2 dx. Jawab, kita misalkan X sama dengan 2 sin T, maka dx sama dengan 2 cos T dt, dan akar 4 dikurangi X pangkat 2 sama dengan 2 cos T.
sehingga integral akar 4 dikurang X pangkat 2 per X pangkat 2 dx sama dengan integral 2 cos T per 4 sin kuadrat T dikali 2 cos T dt, sama dengan integral kotangan kuadrat T dt sama dengan negatif kotangan T dikurangi T ditambah C, sama dengan akar 4 dikurang X pangkat 2 per X dikurangi sin pangkat min 1 X per 2 plus C. Selanjutnya yaitu integral fungsi rasional. Fungsi rasional merupakan fungsi hasil bagi dua fungsi polinom yang ditulis f(x) sama dengan px per qx, di mana px dan qx fungsi-fungsi polinom dengan qx tidak sama dengan 0. Fungsi rasional dibedakan atas yang pertama, fungsi rasional sejati, yaitu fungsi rasional di mana derajat fungsi polinom pada pembilang lebih kecil daripada derajat fungsi polinom pada penyebut. Yang kedua, fungsi rasional tak sejati, yaitu fungsi rasional di mana derajat fungsi polinom pada pembilang lebih besar dari atau sama dengan derajat fungsi polinom pada penyebut. Fungsi rasional tak sejati dapat ditulis sebagai penjumlahan fungsi polinom dengan fungsi rasional sejati dengan jalan membagi fungsi pembilang dengan fungsi penyebut. Permasalahan mengintegralkan fungsi rasional terletak pada bagaimana mengintegralkan fungsi rasional sejati. Suatu fakta bahwa fungsi rasional sejati dapat ditulis sebagai jumlah dari fungsi rasional sejati yang lebih sederhana. Contohnya, 5x dikurangi 1 per x pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 2 per x dikurangi 1 ditambah 3 per x ditambah 1. Selanjutnya, integral fungsi rasional. Yang pertama, penjabaran fungsi rasional atas faktor linear yang berbeda. Contohnya, tentukan integral 5x plus 3 per x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 3x dx. Kita jawab 5x plus 3 per x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 3x sama dengan 5x plus 3 per x dikalikan x plus 1 dikalikan x dikurang 3 sama dengan a per x ditambah b per x plus 1 ditambah c per x dikurangi 3. Maka 5x plus 3 sama dengan a dikalikan x plus 1 dikalikan x dikurangi 3. Ditambah b dikalikan x dikurangi 3, ditambah c dikalikan x plus 1. Dengan menyamakan koefisien pada kedua polinom di ruas kiri dan kanan, maka diperoleh a sama dengan negatif 1, b sama dengan negatif setengah, dan c sama dengan 3 per 2. Sehingga integral 5x plus 3 per x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 3x dx sama dengan integral negatif dx per x ditambah integral negatif setengah per x plus 1 dx ditambah integral 3 per 2 per x dikurangi 3 dx sama dengan negatif ln mutlak x dikurangi setengah ln mutlak x plus 1 ditambah 3 per 2 ln mutlak x dikurangi 3 plus c. Yang kedua yaitu penjabaran fungsi rasional atas faktor linear yang berulang. Contohnya, tentukan integral x per x dikurangi 3 dipangkatkan 2 dx. Jawab, x per x dikurangi 3 dipangkatkan 2 sama dengan a per x dikurangi 3 ditambah b per x dikurangi 3 dipangkatkan 2. Maka x sama dengan a dikalikan x dikurangi 3 ditambah b. Dengan menyamakan koefisien pada kedua polinom di ruas kiri dan kanan, maka diperoleh a sama dengan 1 dan b sama dengan 3. Sehingga integral x per x dikurangi 3 dipangkatkan 2 dx sama dengan integral 1 per x dikurangi 3 dx ditambah integral 3 per x dikurangi 3 dipangkatkan 2 dx sama dengan ln mutlak x dikurangi 3
dikurang 3 per X dikurangi 3 plus C. Yang perlu diperhatikan untuk tiap faktor AX plus B dipangkatkan K dalam penyebut, maka ada sebanyak K suku penjabarannya, yaitu A1 per AX plus B ditambah A2 per AX plus B dipangkatkan 2, dan seterusnya sampai AK per AX plus B dipangkatkan K. Yang ketiga yaitu penjabaran fungsi rasional atas faktor kuadrat yang berbeda. Contohnya, tentukan integral 6x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1 per 4x ditambah 1 dikalikan x pangkat 2 ditambah 1 dx. Kita jawab 6x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1 per 4x plus 1 dikalikan x kuadrat plus 1 sama dengan A per 4x plus 1 ditambah bx plus c per x kuadrat plus 1. Selanjutnya tentukan A, B, dan C seperti cara di atas, dan kemudian hitung integral setiap sukunya. Selanjutnya yaitu penggunaan integral tentu. Luas daerah bidang rata. Yang pertama, daerah antara kurva dan sumbu koordinat. Perhatikan gambar daerah rata di samping ini. Daerah R dibatasi oleh grafik-grafik Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Luasnya AR ditentukan oleh AR sama dengan integral A sampai B Fx dx. Jika gambar terletak di bawah sumbu X, maka integral di samping bernilai negatif. Karena luas daerah tidak mungkin bilangan negatif, maka nilai integral tersebut dimutlakan. Perhatikan pula gambar daerah rata di samping ini. Daerah R dibatasi oleh grafik-grafik X sama dengan Fy, Y sama dengan C, Y sama dengan D, dan X sama dengan 0. Luasnya AR ditentukan oleh AR sama dengan integral C sampai D, Fy dy. Jika gambar terletak di sebelah kiri sumbu Y, maka integral di samping bernilai negatif. Karena luas daerah tidak mungkin bilangan negatif, maka nilai integral tersebut dimutlakan. Yang kedua, daerah antara dua kurva. Perhatikan kurva-kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Dengan Gx lebih kecil dari sama dengan Fx pada selang A, B sebagai gambar berikut. Delta A sepadan dengan Fx dikurangi Gx dikali delta X. A sama dengan integral A sampai B Fx dikurangi Gx dx. Kita gunakan cara potong, aproksimasikan, dan integralkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.